Hello everyone. I'm looking for the help from Indonesia police, immigration, and also maybe the president of Jokowi, and also Singapore police and immigration, and Singapore minister. Please help me to locate my kids, especially for my 4-month-old baby. This week is the 8th week that the baby was taken from me. The baby was 2 months old and the baby was a full breastfeeding baby. I believe all the mommies know that how blessed we are to provide the breast milk to the baby. And my husband used to say that my eldest one, although she's skinny, she not easily falls sick because I breastfed her the longest. Then why do you deprive my baby's right to be fed? Pengacara harus equal, pengacara harus adil, pengacara boleh membela kliennya, tapi yang dibela adalah hak-haknya, bukan pidananya. Yang kalau betul-betul terjadi kita bela juga. Enggak, tetap etika prosedur hukum itu berjalan berlaku. Katakanlah benar kalau benar, katakan salah kalau salah. Kalau dia sudah melakukan suatu perbuatan tindak pidana, contohnya melakukan pembunuhan, masa kita bela dia bilang bahwa dia tidak membunuh, padahal sudah membunuh. Ini bukan seorang pengacara yang benar. Pengacara harus netral, harus melihat dari sisi nurani juga, harus bisa juga melihat dari sisi kemanusiaan, harus juga bisa melihat dari sisi hak-hak daripada orang lain. Jangan tabrak hak orang lain hanya kepentingan daripada kita dengan klien. Ini nggak benar, siapapun pengacaranya. Jadi jangan membela membabi buta karena dibayar atau apa, jangan. Ya lihat juga sisi humanisnya, kemanusiaannya, lihat juga sisi psikologisnya, lihat juga bagaimana hukum yang berlaku. Ya apa wajar ada orang nggak dikenal mengambil anak orang, kan nggak wajar, kriminal. Jadi wajar saja kalau dunia khususnya para wanita ya, atau ibu-ibu mencermati masalah ini ribut semua, ya wajar-wajar saja. Kok seperti itu? Apapun status daripada si wanita yang namanya Ami BMG ini, lo nggak boleh dong. Itu kan hak dia. Salahnya di mana? Apakah dia pernah melakukan kekerasan terhadap si Aden Wong? Terus apa dasarnya Aden Wong mengambil semua anak-anak? Aden Wong ini lucu ya, kalau dia udah bisa bawa keempat anaknya dan dia ngerasa benar gitu ya, dia merasa kalau dirinya itu adalah laki-laki terbaik, dia merasa kalau dia itu tidak punya selingkuhan atau mistress atau orang ketiga, dan dia ngerasa dia sudah mengorbankan pekerjaan dia untuk bisa mengurus anaknya, dan dia punya ribuan foto yang menunjukkan kalau dia sesayang itu sama anaknya, dan dia ngajak anaknya masak bareng, apa bareng, ini bareng, itu bareng gitu ya guys ya. Terus lu ngapain kabur ke Malaysia? Kenapa lu nggak pulang ke Singapura dan lu urus perceraian lu dengan baik-baik? Jadi biarkan pengadilan yang memutuskan apakah anak ini nantinya bersama dengan kau atau bersama dengan Amy. Jadi, kalau kau bilang Amy itu egois dengan melakukan apa yang dilakukan, dengan dia minum-minum, dengan dia minum obat tidur, dan yang lain-lain, kau bilang dia egois, apa kabarnya dengan dirimu? Amy melakukan itu karena kau berselingkuh, karena kau mau meninggalkan Amy dengan orang lain, sedangkan Amy ngerasa hidupnya sudah dikorbankan seluruhnya untuk kau. Dia sudah memberikan semuanya untukmu. Dan dia manusia biasa, dia berusaha bertahan tapi dia nggak bisa, secara sadar maupun nggak sadar, akhirnya dia melepaskan tantrumnya itu mungkin ke anak-anaknya gitu. Dan lu membuat itu sebagai senjata untuk ngomong ke media, dan lu minta anak lu untuk ngomong juga biar lu nggak seakan-akan bohong gitu loh kalau itu yang dilakukan Amy. Padahal sebetulnya ya, apinya ada kau, apinya itu adalah engkau, ya kan? Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Nah, apinya itu engkau, yang mana kau tidak bisa mengontrol burungmu. Dalam viralnya kasus perselingkuhan pedangdut Tisha Ernie dengan WNA asal Singapura, Aden Wong, nama Hotman Paris, juga tak luput dari sorotan masyarakat. Hotman Paris terus mendapat serangan dan hujatan dari netizen, khususnya kaum wanita, yang tidak terima jika Hotman membela suami yang selingkuh bersama pelakornya.
Irjen Pol Ricky Herbert juga mengemukakan pendapatnya terkait Hotman yang memilih membela Aden Wong. Irjen Pol Ricky mengingatkan Hotman agar menjadi pengacara yang adil. Jangan sampai Hotman membantu Aden Wong dengan ikut merampas hak-hak dari Emi. Seorang praktisi hukum, Deolipa Yumara, juga mengingatkan Hotman agar tidak membabi buta hingga berusaha membenarkan tindakan jahat yang sudah dilakukan oleh Aden Wong. Sebelumnya, Hotman sempat mengeles dan tidak mengakui bahwa dirinya menjadi pengacara Aden Wong. Ya jangan dong bilang begitu, pengacara wali anak, kan begitu. Ya tetap aja pengacara suaminya, nggak bisa dibilang, oh pengacara anak-anaknya. Ya anak-anak ini tetap ada pengampunya, yaitu orang tuanya. Nggak bisa Bang Hotman juga mengintervensi, oh saya pengacara anaknya, nggak bisa, karena anaknya masih punya ibunya. Yang punya hak itu ibunya menunjuk siapa pengacara anaknya. Bukan Bang Hotman maju sendiri atau dia lewat suaminya, bukan juga begitu. Salah dalam menempatkan kedudukan hukum. Kalau misalnya Bang Hotman mengaku, oh saya pengacara anaknya, ya salah yang begitu. Karena apa? Hak terhadap anak itu hak dari ibunya. Ketika kita mau ngakuin sebagai pengacara anak itu, ya kita harus bicara sama ibunya sebagai pengampu anak. Ibunya ngasih kuasa hukum perwalian, baru bisa. Kan yang punya hak ibunya. Suaminya juga belum punya hak itu. Anak di bawah umur, walaupun dia warga negara asing ya, tapi kan dia kejadiannya di Indonesia. Rasanya ya yang salah yang sono, gitu. Tapi kalau ada yang bela yang sono dengan kaliber yang sendiri, nggak ada persoalan juga. Ya hukum kan ada yang saling membela kan. Pelajaran juga buat ibu-ibu, supaya apabila ibu-ibu itu melihat peristiwa ini, adalah hati nurani. Ya, kalau seandainya anak saya diambil orang lain, bagaimana perasaanmu? Nah, harus berpikir begitu. Namanya juga seorang ibu ya. Mungkin yang bersangkutan belum seorang ibu, tapi kan dia juga punya adik. Kalau adiknya diambil orang lain gimana kira-kira? Dengan melawan hak gitu loh. Ini pelajaran buat kita semua. Jadi saya kembali kepada posisi yang dikatakan tadi, bahwa posisikanlah fungsimu sebagai seorang pengacara, pengacara yang betul-betul berpihak kepada kebenaran. Berpihak kepada kebenaran, kalaupun klienmu itu meminta untuk kita dampingi, bukan kita membela status hukumnya dia. Banyak pengacara terkenal yang mengungkap bahwa dalam kasus Emi ini, Tisya Erni dan Aden Wong sudah terbukti bersalah karena memisahkan Emi dengan anak kandungnya sendiri yang masih bayi. Selain itu, Aden Wong dan Tisya Erni jelas bersalah karena telah melakukan perzinahan di luar dari pernikahan dan berselingkuh dari Emi. Kasus ini apabila di situ ada unsur penculikan, tentunya pasal yang disangkakan penculikan itu harus masuk unsurnya, ya kan? Kalau kita lihat pasalnya itu adalah penculikan terhadap anak yang dibawa lari oleh ayah kandungnya, ya di sini kan perlu kita pertanyakan lagi. Tapi bersama-sama dengan Tisya Erni, tentunya polisi juga akan melihat di sini apakah menganalisa bahwa ini layak nggak untuk bisa dijadikan suatu delik aduan. Semoga saja nih polisi cepat memeriksa Tisya Erni, ya, cepat mengembangkan kasus ini sehingga ini menjadi suatu bukan menjadi tanda tanya besar buat seluruh Indonesia dan dunia pun semua menonton kasus ini dan mengikuti kasus ini, sehingga jangan ada nih masalah-masalah kasus yang sama seperti ini yang menyangkut dengan orang Indonesia lagi, ya, pelakor mengambil anak dan mengambil suami. Dalam kasus ini, pengacara-pengacara lain mewanti anti Hotman Paris agar tidak tergiur dengan bayaran besar dari Aden Wong dan turut mengambil apa yang seharusnya menjadi hak dari Emi.